Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta hendaknya kita senantiasa bersyukur kepadanya karena banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Maka ini merupakan nikmat di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur, yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau kufur. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita yang membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab yang ke-8, yaitu babul istiqamah, bab yang berkaitan dengan istiqamah. Kita telah menjelaskan tentang pengertian istiqamah itu sendiri, yang mana kita nukil perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang bahwasanya istiqamah tersebut adalah suluku as-siratul mustaqim, meniti jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan perintah untuk kita senantiasa istiqamah, dan juga buah manis atau keistimewaan dari istiqamah. Dan begitu juga
kita telah menjelaskan sebab-sebab yang akan menjadikan kita bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dua hadis yang berkaitan dengan istiqamah. Yang mana hadis yang pertama, yaitu pada nomor hadis yang ke-85, disebutkan wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abi Amr, dan disebutkan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sufyan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku tentang suatu ucapan. Ya, katakanlah kepadaku tentang satu ucapan di dalam Islam yang mana dengan ucapan tersebut aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Ya, artinya ucapan itu hanya akan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Qul," katakanlah, "Amantu billah," aku beriman kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. "Summa istaqim," lalu istiqamahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu tentang bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya dalam apa? Dalam ilmu. Semangatnya mereka dalam mencari ilmu. Dan ilmu yang mereka cari adalah ilmu yang benar-benar akan menjadikan diri-diri mereka semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memiliki keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bertanya tentang ilmu. Lihat, yang mengatakan qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepadaku satu ucapan, satu ilmu, yang ilmu tersebut, ucapan tersebut tidak akan aku tanyakan kepada orang selainmu. Subhanallah. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, untuk itulah para ulama salaf senantiasa menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berpegang kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami agama ini. Ya, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai pemahamannya para sahabat. Ikuti pemahamannya para sahabat. Kenapa? Karena lihat, mereka adalah orang yang sangat semangat di dalam ilmu. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan kata-kata yang sangat simpel, pendek,
tapi maknanya sangat luas. Ya. Jadi ucapan Nabi sedikit tapi maknanya luas. Dan inilah yang kita sering sebutkan, Nabi SAW memiliki sifat ucapan jami' wa mani. Ya, jami' wa mani, sedikit tapi berbobot. Ya. Jadi maknanya mencakup keseluruhan. Yang mana Nabi SAW hanya mengatakan kepada orang tersebut, kepada Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqim, kemudian istiqamahlah. Ya, kemudian istiqamahlah. Lihatlah, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat ini hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, setelahnya apa? Istaqim. Istiqamah di atas keimanan tersebut. Karena ingat, dengan keimanan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau seseorang itu beriman kepada Allah, memiliki keimanan yang kuat, maka ia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Lihat, amal saleh syaratnya adalah beriman. Ya, kalau ada orang yang berbuat kebajikan tapi tidak beriman, percuma. Ya, harus dikaitkan dengan iman, harus disyaratkan dengan iman. Setelah itu Allah menyebutkan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan jadikan hidupnya hidup yang baik. Nah ini makanya kita yang ingin bahagia hidupnya, ingin tenang hidupnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih nggak tenang, berarti keimanan kita masih dipertanyakan. Ya, keimanan kita masih dipertanyakan. Karena orang yang beriman, Allah sudah nyatakan dengan sejelas-jelasnya dengan mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Ini di dunia. Di akhirat apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat ini dengan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, tatkala seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengarungi kehidupan ini, maka ia akan hidupnya menjadi orang yang baik. Ya, dan kita semua, ya, saya dan juga antum semua pasti menginginkan kebahagiaan di dunia ini, di dunia maupun di akhirat. Itu lebih-lebih. Ya, maka perbarui keimanan. Baik, kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan summa istaqim, lalu istiqamahlah. Ya. Kalau kita cermati dua wasiat Nabi SAW, dua ucapan Nabi SAW ini luar biasa. Kenapa? Karena saling mempengaruhi. Yaitu tatkala seorang mengucapkan dirinya beriman kepada Allah, mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, pasti ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menerima berbagai macam ujian dari Allah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan summa istaqim,
Lalu istiqamahlah. Kenapa? Karena ketika kalian mengucapkan ucapan amantu billah, pasti ujian akan datang silih berganti. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Ankabut, dalam ayat yang ke-2 sampai yang ke-3, ya, Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, mereka dibiarkan saja mengucapkan kami beriman kepada Allah, lantas mereka tidak diuji. Ya, lantas mereka tidak diuji. Kemudian Allah tegaskan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang benar dan sungguh keimanannya dengan orang yang hanya dusta belaka. Maka lihatlah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya seseorang ketika sudah beriman, masuk ke dalam Islam, ya, berikrar saya beriman kepada Allah, maka siap-siap untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujiannya banyak, ya, berbeda-beda. Semakin besar keimanan seseorang, semakin besar ujiannya. Makanya oleh karenanya Nabi SAW mewasiatkan di dalam hadis ini dengan mengatakan summastaqim, kemudian istiqamahlah. Dan lihatlah potret para sahabat Nabi SAW. Di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Nabi SAW, berapa banyak para sahabat yang menerima intimidasi dari orang-orang kufar. Ya, ada yang disalib. Ya, sahabat siapa? Ya, Khubayb bin Adi. Ya, begitu juga ada yang ditindih dengan batu besar, di tengah teriknya panas. Ya, di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Ada juga yang dipanggang, ya, di atas api. Ya, ada juga yang ditempelkan besi di punggungnya. Akan tapi itu semua tidak menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan mereka murtad. Ya, bahkan dengan santainya, dengan entengnya mereka mengatakan, ya, seandainya aku terbunuh dalam keimanan, dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku rela, meskipun kalian mencincang-cincang tubuhku, memotong-motong tubuhku, tidak peduli. Ya, bahkan sahabat Bilal tatkala diletakkan batu yang besar di atas perutnya, ia terus mengatakan ahadul ahad. Ya, ahadul ahad, diperintahkan kufur, tapi yang keluar dari lisannya adalah ahadul ahad, kalimat tauhid, kalimat keimanan. Ya, maka oleh karenanya ikhwani fiddin, a'azzakumullah, lebih-lebih, ya, di zaman kita ini, di masa-masa kita ini diuji dengan wabah COVID-19. Ya, maka disinilah kita akan merasakan bagaimana keimanan kita masing-masing. Ya, apakah kita orang yang memiliki keimanan yang lemah, ya, ataukah orang yang memiliki keimanan yang kokoh, ya, bak baja. Di sini akan kelihatan
Ya, di sini akan kelihatan. Maka ikhwan fillah azakumullah, ya sekali lagi bekalilah diri kita dengan dua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu amantu billah summa istaqim. Ya, tentunya agar kita senantiasa istiqamah di atas keimanan ini, maka kita senantiasa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup iman kepada tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertebal itu. Begitu juga iman kepada rukun iman yang 6. Ya, senantiasa kita perdalam permasalahan itu. Iman kepada Allah. Setelah iman kepada Allah, yang kita perdalam adalah iman kepada qadar, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, kalau kita sudah kokoh keimanannya tentang permasalahan, ya, 6 rukun iman tersebut, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas siratal mustaqim. Ya, di atas siratal mustaqim. Ketika ujian datang melanda kita misalnya, ya, ujian berupa harta, kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita sadar semua kekayaan yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menggunakan harta yang kita miliki tersebut meskipun banyak, kita berpikir, ya, kita berpikir apakah bermanfaat bagi saya di akhirat. Bagaimana ketika Allah menanyakan kepada saya tentang 1 rupiah, ya, dari harta saya, kekayaan saya ini. Ya, jadi semua kita akan sadar. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemiskinan, kita tidak akan menjadi orang yang putus asa. Ya, kita akan mengatakan, ya, semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kemudian Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata beliau, istihbabus su'ali an amrin yujma'u khisalul khair. Disunnahkan bagi kita untuk bertanya, ya, bagi kita untuk bertanya tentang perkara yang mengandung seluruh kebaikan. Jadi disunnahkan, dianjurkan bagi kita untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kebaikan. Ya. Nah, ini adab para penuntut ilmu. Adab kita sebagai para penuntut ilmu, ketika kita bertanya tentang satu permasalahan, usahakan permasalahan yang kita tanya tersebut adalah untuk melahirkan kebaikan. Ya, untuk melahirkan kebaikan. Jadi bukan untuk melahirkan kejelekan. Ya, terkadang ada jenis soal yang tidak melahirkan kebaikan. Ya. Atau ada juga soal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Ya, contohnya apa? Ya, ada seorang ulama, ya, menceritakan pernah, ya, dia ditanya tentang buang air, ya, buang air di sungai katanya. Kata yang bertanya ini, ya Imam, ya, bagaimana pendapatmu ketika saya buang air di sungai? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Apakah saya hadap ke arah utara apa ke arah timur? Ya. Ketika saya mandi, gitu ya. Ketika saya mandi, saya harus hadap kemana? Ya, dia mandi.
Maka apa kata imam tersebut? Ya kamu hadap ke arah bajumu. Ya, di mana kamu letakkan bajumu itu kamu pandang. Ya, karena nanti nggak tahu kamu yang ngambil bajumu siapa. Ya. Artinya jangan sampai kita menanyakan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ya, tanya sesuatu tersebut yang memiliki kebaikan. Ya, memiliki kebaikan. Ya, misalnya tentang permasalahan agama yang itu berguna bagi akhirat kita. Seperti ini. Ya, seperti ini. Yaitu dia bertanya tentang sesuatu ucapan yang mana ucapan tersebut sudah cukup, artinya tidak perlu saya tanyakan kepada orang lain. Ya, tanyakan yang bermanfaat. Tanyakan sesuatu yang memang kita ini ingin mengamalkannya. Ya, misalnya kita ingin tahajud, ya, tahajud. Kemudian kita bertanya kepada seorang alim misalnya, bagaimana ya Syekh trik-trik atau tips-tips ya agar saya ini bisa menghidupkan malam saya. Itu kan bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita bertanya kepada soalan yang tidak bermanfaat seperti kita sebutkan tadi. Ya, ada juga ya ceritanya kalau kita baca cerita para ulama tentang pertanyaan yang tidak bermanfaat banyak. Ya, ada yang bertanyakan tentang apakah setan itu menikah. Ya. Ya, makanya ada yang ditanya seperti itu. Ya, dia jawab apa? Saya tidak pernah, sayangnya saya tidak diundang dalam walimahnya. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi disunnahkan, dianjurkan bagi kita bertanya tentang permasalahan yang mengandung atau melahirkan kebaikan dan kebaikan. Ya, baik bertanya kepada seorang syekh, bertanya kepada seorang ustadz, bertanya kepada teman kita, ya kawan kita, itu untuk melahirkan kebaikan. Ya, bukan melahirkan keburukan, ya, atau na'udzubillah malah kadang dijadikan sebagai bahan untuk adu domba, ya, na'udzubillah. Tapi kemudian faedah yang kedua kata Syekh Salim, yanbaghi ala man jahila amran an yus'al anhu ahlu dzikr. Seyogyanya bagi orang yang jahil, ya, bagi orang yang jahil amran tentang satu perkara, hendaklah ia bertanya kepada ahlinya. Ya, hendaklah ia bertanya kepada ahlinya. Nah, ini sesuai dengan yang diterapkan oleh sahabat Sufyan ini. Jadi ia bertanya kepada ahlinya Nabi SAW. Ya, maka dalam urusan apapun hendaklah kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya orang yang ahlinya kalau kita tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kita bertanya kepada yang tidak ahlinya, yang terjadi kerusakan. Ya, yang terjadi adalah mudarat. Sebagaimana dulu sering kita sebutkan sebuah kisah para sahabat yang ketika dalam safarnya ada salah seorang di antara mereka yang mimpi basah. Ya, dan dia dalam kondisi kepalanya luka. Yang mana kalau lukanya tersebut kena air maka pasti ia akan mengalami mudarat yang besar, meninggal. Ya, maka ditanya kepada para sahabat yang sahabatnya yang dalam perjalanan tersebut, bagaimana solusi? Ya, maka mereka mengatakan berfatwa tanpa ilmu. Mereka belum bertanya kepada Nabi SAW. Maka mereka mengatakan tetap mandi pakai air. Yang akhirnya yang terjadi adalah sahabatnya tersebut meninggal. Ya. Makanya Nabi SAW ketika diceritakan tentang permasalahan tersebut, Nabi mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ya. Lihatlah ya, dampak dari bertanya kepada orang yang tidak ahlinya akan menimbulkan kerusakan dan kerusakan. Ya, maka ini nasihat bagi kita semua, terkhusus di zaman fitnah, di zaman medsos ya, yang serba canggih zaman sekarang, hendaklah kita senantiasa bertanya kepada ahlinya, seorang ulama ya, kalau dalam permasalahan agama. Ya, jangan pula bertanya kepada sesama teman. Ya. Ya, sama teman yang jahil. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti sahabat tadi.
ya, kerusakan dan kerusakan. Ya. Maka ini sekali lagi nasihat bagi kita yaitu senantiasa bertanya kepada ahlinya. Urusan agama, urusan dakwah itu adalah urusan agama. Ya, urusan ibadah, maka hendaklah kita tanya kepada ahli agama. Ya, ahli ilmu, ar-rasikhina fil ilm. Ya, dan ingat dalam menjadikan seorang panutan, ya, ahli, ya, dalam agama itu bukan, ya, diukur, ya, dari titelnya, dari gelarnya, ya, tidak, tapi memang dari keilmuan dia. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di atas pemahaman para salaf, ya, di atas pemahaman para salaf, dan amalannya, ya, amalannya sesuai enggak dengan amalan para ulama salaf. Ya, karena banyak, ya, kita saksikan di zaman kita ini, banyak kadang belajar, ya, sampai doktor, ya, belajarnya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ya, tapi tidak diamalkan. Maka kata para ulama, orang yang seperti itu tidak dikatakan ahli ilmu. Ya, ia karena tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena ilmu tersebut seorang dikatakan alim, ya, sampai ia mengamalkan ilmunya. Ya, jadi seperti itu. Taib. Kemudian faedah yang ketiga, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan di lisan, ya, ucapan di hati. Ya, para mengatakan ada ucapan di lisan, ada ucapan di hati. Qaulul qalb, ucapan dalam hati. Begitu juga amal. Kalau amal ada 3, amalul qalb, ya, amal hati, amalul lisan, ya, amalul jawarih, amal anggota badan. Ya, jadi semua ini harus menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun. Ya, ucapan dan amalan. Ya, ada ditambahkan lagi, ya, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah, mereka menyatakan bahwasanya iman itu hanya qaul, ucapan saja. Ya, kalau seorang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, sudah, dia dikatakan sudah beriman. Ya, walaupun dia tidak mengamalkan konsekuensi keimanan kepada Allah misalnya. Ya, meskipun dia masih melakukan kesyirikan, ya, masih minta-minta ke kuburan, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dia sudah mengucapkan saya beriman kepada Allah, ya, sudah beriman. Ini kata-kata Murji'ah. Ada juga yang lebih parah lagi. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya cukup diakui dalam hati. Ya, dalam hati. Ya, kalau sudah dalam hati menyatakan iman, katanya tidak perlu lagi sudah. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan. Ini sangat parah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, ya, mereka sifat tawassut, yaitu iman itu adalah ucapan, ya, dan juga amalan. Ya, yang kita sebutkan tadi, ucapan tersebut, ya, mengandung 2 tadi, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, amal, ya, amal qalb, amal hati, amal lisan, ya, wa amal al-jawarih, dan amal anggota badan kita. Baik, kemudian faedah yang keempat, al-istiqamatu darajatun 'aliyah tadullu ala kamalul iman wa uluwil himmah. Istiqamah tersebut merupakan derajat yang paling tinggi. Nah, jadi istiqamah itu adalah derajat yang paling tinggi dalam Islam. Tadullu ala kamal iman, yang menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang. Wa uluwil himmah, dan menunjukkan semangat yang tinggi. Nah, ini. Jadi uluwil himmah, semangat tinggi itu adalah tatkala seseorang istiqamah. Nah, jadi kalau kita ingin memotivasi, ya, diri kita, anak-anak kita dengan istiqamah.
Ya, jadi bukan motivasinya dunia saja. Ya, jabatan, ya, apalah dunia. Ya, jangan motivasinya dalam kehidupan ini menduduki sebagai presiden misalnya. Ya, antum mau jadi presiden, kalau sudah jadi presiden sudah jadi apa? Ya, mengharapkan apa lagi? Enggak ada sudah. Ya, kemudian atau ada yang menginginkan ya, himmahnya supaya bisa mengumpulkan harta yang begitu banyak. Kalau antum sudah mengumpulkan harta yang banyak, antum mau ngapain? Ya, terbatas. Tapi kalau himmah aliyah, istiqamah, ya, kita sudah mencapai istiqamah. Apa yang kita inginkan? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala yang indahnya luar biasa. Maka ikhwani fillah azakumullah, jadi istiqamah ini merupakan derajat yang paling tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita baca hadis yang kedua ya. Kita selesaikan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi." Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan, qaribu, mendekatlah. Ya, mendekatlah. Para ulama menjelaskan, yaitu la ghuluwa fihi wa la taqsir. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Ya, tawassut, bersifat pertengahan. Wasaddidu, ya, dan berlaku benarlah. Berlaku benarlah. Artinya ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan pernah, ya, seorang di antara kalian tidak akan pernah selamat ya dengan amalnya. Seorang tidak akan pernah selamat dikarenakan amalnya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita dalam hadis ini bahwasanya seseorang tidak akan selamat dari neraka jahanam, tidak akan masuk surga Allah dikarenakan amalannya. Maka para sahabat berkata, ya, dan engkau juga seperti itu wahai Rasul. Engkau juga tidak akan selamat dengan amalannya. Qala, apa kata Nabi? Wala ana. Saya juga sama. Kita sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali aku ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan keutamaannya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah terlanjur ya menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan birahmah, kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena banyaknya amalan, karena banyaknya seringnya kita bersedekah, karena seringnya kita sholat, seringnya kita puasa, tidak. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah ikhwani fillah azamullah, jangan sampai kita ketika selesai melakukan amal ibadah, amal saleh, jangan bangga. Ya. Jangan bangga atau merasakan diri kita, mengatakan diri kita sudah diterima, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, justru kita mengatakan ya, kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Kita khawatir amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gabungkan itu antara roja dan khauf. Ya, rasa takut dan rasa haraf. Ya. Karena kalau kita rojak saja, artinya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang angkuh. Ya. Pasti mengatakan pada diri, wah, sudah banyak amal salat yang saya lakukan. Sudah sering saya bersedekah. Ya. Jadi kita menjadi orang yang congkak. Padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Ya. Kata beliau, seandainya
aku mengetahui satu amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Satu ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau tahu diterima, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Lantas aku minta Allah akan mewafatkan. Subhanallah. Ya, ini para sahabat bukan main. Ya, yang diberi jaminan Nabi SAW mengatakan khairun nasu qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunhum, kemudian setelah itu para sahabat. Ya, sedangkan kita, maka nauzubillah. Maka ya ikhwan fillah azamullah, ya, untuk itulah senantiasa bagi kita untuk belajar dan terus belajar. Ya, senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu, duduk di majelis ilmu meskipun lewat streaming seperti ini. Ya, lewat streaming seperti ini. Karena semakin kita dekat dengan ilmu, makin dekat dengan majelis ilmu, maka kita semakin dekat, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terlalu ingat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak menyibukkan dengan diri dengan ilmu, ya, dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, maka kita akan menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan kita, ya, sebagaimana disebutkan tadi di awal, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita selalu diingat Allah, ingat terus Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Tapi ikhwan fillah azamullah, ya, adapun fawaid dari hadis ini, ya, hadis ini insyaallah, ya, mungkin kita baca ya pada pertemuan depan. Ya, yang jelas, ya, dalam pembahasan kita, ya, pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita membahas dua hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya istiqamah, ya, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya, berbahagia pada hari kiamat nanti. Taib, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.